Percaya nggak percaya, yang namanya benda pusaka atau tosanaji itu ada khodamnya. Wadaw, ini kita tempat apaan sih Pak? Kok ada kodam-kodamnya segala? Agak ngeri-ngeri sedep gitu. Nah, emang nih bos, kali ini tim cuan mau ajakin ke tempat yang agak lain. Vibes-nya agak mistik dan khusus buat mereka yang bernyali aja. Hihi, yang agak gampang jantungan, sini-sini gandengan bareng saya aja. Hihihi. Sugeng rawuh bos, di paket wisata private trip ke tempat-tempat misterius di Yogyakarta beromset ratusan juta. Siap, gas bos. Bos, mau cobain tes adrenalin dengan konsep yang berbeda? Kita punya private tripnya. Penasaran? Let's go, bos! Meluncur kita naik jeep bos, menaklukkan jalur yang menantang menuju Gunung Merapi yang kaya akan kisah-kisah misteri. Di Jogja ini tempatnya pas sebetulnya dengan di konsepnya seperti itu, karena kayak melihat dari riwayat-riwayatnya, kayak misalkan di Merapi karena bekas erupsi otomatis meninggalkan sisa-sisa erupsi yang di situ pasti ada jejak-jejak misterinya, pasti ada. Bayangin bos, cukup bayar 350 ribuan aja, kita udah bisa jalan-jalan seru ke tempat-tempat yang nggak biasa bos. Udah termasuk sewa jeep segala nih. Konsep private trip emang beda sama open trip ya bos. Di private trip, pesertanya udah saling kenal, kebanyakan teman sendiri. Cocok nih buat trip misteri kayak gini. Hihi. Nah, kalau open trip, pesertanya bebas, bisa siapa aja. Nah, kita juga bisa banget request dibikinin paket apapun ke Pak Aziz, bos. Mau kulineran? Boleh. Jalan-jalan wisata? Hayu. Wisata misteri? Siapa takut? Hihi. Don't worry sama layanannya, bos. Dijamin service excellent deh. Lawang sejumlah artis papan atas aja udah langganan di sini. Mulai dari Tika Ramlan, Katrioba Brian, bos, sampai istri mantan Perdana Menteri Malaysia, Datin Sri Muhaini. Cakep nih. Cuannya juga pasti kenceng, jeh Pak. Omsetnya itu di atas 400 lah. Kan, bener kan? Laris manis Tanjung Kimpul, bos. Pak Aziz juga udah biasa banget melayani wisatawan asing. Baru setelah pandemi, Pak Aziz buka slot buat wisatawan domestik. Wih, ribuan orang yang booking tiap bulan, bos. Ini mah seru abis ya. Walaupun ada aja drama-drama problematika usaha yang gak jarang bikin darah tinggi dan sakit kepala. Pernah B2B dengan partner kita, uangnya dibawa lari. Itu kerugian hampir sekitar mungkin dalam 200 juta lebih. Wih, teman yang suka nipu begini nih, yang lebih ngeri daripada kisah misteri manapun. Teganya teman sendiri ditipu, lebih keji dari hantu tuh. Makanya kalau pilih partner kerja emang gak bisa sembarangan ya bos. Kudu cari yang beneran amanah dan bisa dipercaya. Apalagi buat running bisnis jasa kayak Pak Aziz begini, yang udah hatam deh asam garamnya. Hihihi. Jeng jeng, sampai kita di tujuan pertama, ke Villa Putih Kaliurang. Dari penampilan awalnya aja, tempat legend ini kelihatan banget angkernya. Villa yang dibangun zaman kolonial Belanda tahun 1930-an ini punya banyak koleksi cerita misteri, bos. Nah, menurut orang-orang kalau di sini dulunya angker. Ya. Nah, jadi ada yang bilang kalau dulu itu ada nonian Belanda. Hawa dingin menyergap begitu kita masuk ke dalam, bos. Suasana gelap dan tak terawat. Aromanya pengap dan lembab, bikin bulu kuduk berdiri. Nyali kita makin teruji waktu naik ke lantai 2. Kayunya lapuk dan kelihatan ringkih.
Gak heran deh, tempat ini jadi lokasi syuting film horor berjudul Rumah Kali Urang, Bos. Duh, beneran bikin deg-degan, ih. Nah, ngomong-ngomong soal film, ada lagi nih satu lokasi yang lagi hits banget. Jembatan Plunyon namanya. Gara-gara syuting film horor terlaris sepanjang sejarah ini dibikin di sini, makin rame lah jembatan cantik ini dikunjungi warga, Bos. Di balik kisah misterinya yang bikin bergidik ngeri, pemandangan di sini emang beneran bikin otak jadi adem. Pepohonannya rimbun, udaranya pun bersih bebas polusi, Bos. Mistiknya karena di sini dulu pernah ada anak-anak meninggal di bendungan ujung sana. Jadi agak ada hantunya yang sering jahil. Lanjut kita, Bos. Bunker Kali Adem nih, Bos. Dibangun tahun 2001 untuk menyiapkan tempat berlindung bagi para penduduk bisa sewaktu-waktu Gunung Merapi erupsi. Tapi ternyata bunker ini malah memakan 2 korban jiwa di tahun 2006. Setelah peristiwa itu, banyak pengunjung datang untuk merasakan sisa kengeriannya dengan menelusuri ruangan gelap bawah tanah ini sambil mendengarkan tour leader menceritakan kisah naas itu. Keluar dari kegelapan, geser kita menuju Museum Sisa Hartaku. Inilah harta yang tersisa dari letusan Merapi yang melepaskan awan panas wedus gembelnya. Sisa-sisa rumah yang hancur, perabotan yang rusak parah, sampai tulang belulang hewan ternak. Ngeri ya, Bos. Di sini juga ada satu ruangan yang jelas tertulis larangan merekam dan memfoto, Bos. Di ruangan inilah tersimpan banyak benda pusaka peninggalan ayah Pak Rian. Karena di dalam ruangan ini memang percaya nggak percaya, yang namanya benda pusaka atau tosanaji itu ada khodamnya. Nah, dari salah satu benda pusaka atau khodam pusaka itu ada yang nggak mau difoto, ada 1-2 yang nekat mengambil foto atau memvideo. Hasilnya dampaknya ke mereka? Kebanyakan ini seringnya ada yang kesurupan. Wah, ampun Pak. Tapi walaupun tempatnya agak-agak spooky, tetap aja banyak pengunjung yang antri nih. Bos, jangan takut mencoba kalau belum tahu hasilnya. Yang penting cuan, Bos.